Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian tetap sehat, bahagia, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh mata pelajaran kimia. Pada kesempatan ini, kalian akan belajar tentang termokimia dengan kompetensi dasarnya, yaitu kalian harus bisa menjelaskan konsep perubahan entalpi reaksi pada tekanan tetap dalam persamaan termokimia. Nah, kalian sering melihat proses-proses kimia di alam, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Pada kedua reaksi di sini, pembakaran kayu dan fotosintesis ternyata melibatkan kalor. Nah, pada termokimia ini yang kita menjadi fokusnya adalah kalor yang terlibat di dalam reaksi kimia. Tapi, sebelum kita mempelajari kalor atau Ki yang berkaitan dengan reaksi kimia dan perubahannya, pertama-tama kita harus dulu bisa mendefinisikan dan mengenal apa itu sistem dan apa itu lingkungan. Sistem adalah reaksi atau bagian tertentu dari alam yang menjadi perhatian. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Sistem terbagi atas 3. Ada yang terbuka, tertutup, dan terisolasi. Tertutup dan terisolasi berbeda. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, kalian memiliki termos. Itu adalah salah satu bentuk contoh dari yang terisolasi, di mana di sana tidak ada pertukaran energi dari luar ke dalam, begitupun sebaliknya. Kalau tertutup, seperti botol ditutup rapat. Nah, kalian bisa membedakan antara botol tertutup dengan termos. Yang akan kita perlihatkan sekarang adalah sistem terbuka. Di sana ada pertukaran energi dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya. Mohon kalian simak baik-baik video berikut ini. Nah, di sini ada reaksi pembakaran KClO3 menghasilkan kalor yang besar dan oksigen. Di sana ada pertukaran energi dan materi dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya. Nah, sebelum kita mempelajari lebih jauh itu kalor, apa itu termokimia? Ilmu yang mempelajari kalor yang menyertai reaksi kimia dan perubahan fasa, atau bagian ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara kalor dan reaksi kimia atau proses yang berhubungan dengan reaksi kimia. Dalam kenyataannya kita sering melihat termokimia berhubungan dengan pengukuran kalor. Hampir semua reaksi kimia melepaskan atau menyerap kalor, baik itu perubahan fasa dan perubahan kimianya, serta disertai dengan perubahan energi yang dapat berupa kalor atau Ki yang dilepas atau Ki yang diserap. Nah, bagaimana kita mengukur kalor reaksi? Nah, jika sistem menyerap kalor, itu disebut dengan endoterm. Awal Ki dari reaksi tersebut negatif, maka sistem harus menyerap kalor dari luar. Sebutlah energi yang dimiliki sistem akan bertambah. Akhir reaksinya Ki sama dengan positif. Sedangkan sistem yang melepaskan kalor, yang disebut dengan eksoterm, awal reaksinya Ki-nya adalah positif, maka energi yang dimilikinya akan berkurang. Jadi,
Ki akhirnya negatif. Nah, mengapa sistem bisa melepas dan menyerap kalor? Tujuannya adalah supaya isotermis. Nah, karena pada umumnya reaksi kimia berlangsung pada tekanan tetap, maka kalor atau Ki yang dilepas dan diserap sistem dalam suatu perubahan kimia maupun fisika itu sama dengan perubahan entalpinya. Jadi, kalor yang dilepas atau diserap sistem pada tekanan tetap itu sama dengan perubahan entalpi. Jadi, Kp sama dengan delta H. Nah, bagaimana mengukur kalor reaksi dalam sebuah reaksi kimia? Kita lihat dari perubahan entalpinya. Delta H sama dengan H akhir dikurangi H awal. Ditinjau dari nilai delta inilah, maka reaksi kimia dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu endoterm. Jika sistem menyerap kalor, maka kalor yang dimiliki sistem tersebut akan bertambah, maka delta H-nya akan positif. Sedangkan eksoterm, sistem yang melepaskan kalor, maka energi sistem yang dimiliki akan berkurang, maka delta H-nya akan negatif. Demikian tadi termokimia yang akan menjelaskan dengan perubahan entalpi pada tekanan tetap. Jadi kesimpulannya, kalor yang diserap atau dilepas oleh sebuah sistem pada tekanan tetap itu ada perubahan entalpi. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan kalian bisa memahami pada kesempatan ini tentang entalpi reaksi, kalor reaksi, dan dua sistem eksoterm dan endoterm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.